Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita kehidupan, di mana dengan kehidupan yang kita miliki ini, yang diberikan oleh Allah taala kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang paling indah di dalam ibadahnya, yang paling ngerti tentang makna ibadah tersebut, yang paling bisa mempergunakan kehidupannya untuk menjadi hamba-hamba Allah taala yang patut untuk dibanggakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kami memberikan kehidupan kepada manusia ini untuk melihat, untuk memberikan ujian, untuk memberikan segala sesuatunya. Allah taala ingin melihat siapa di antara kita yang paling bisa menggunakan setiap anugerah-anugerah yang Allah taala berikan kepada kita untuk jadi bekal kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Untuk melihat hal tersebut, makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW setiap kali melihat perkara-perkara indah tentang duniawi, Rasulullah bukannya nggak seneng dengan kendaraan indah, bukannya nggak seneng dengan pakaian indah, bukannya nggak seneng dengan rumah-rumah yang indah, tapi Nabi Muhammad setiap kali melihat perkara dunia yang indah, Rasulullah selalu mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Lalu selalu diiringi sama Nabi Muhammad dengan perkataan, ya Allah, kendaraan yang lebih indah itu di akhirat nanti, rumah yang lebih indah itu di akhirat nanti. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, kehidupan yang seindah-indahnya kehidupan ketika kita ditempatkan oleh Allah taala di tempat yang indah di akhirat. Makanya para ulama mengajarkan, jadi istilahnya ini kalau kita semuanya juga sama, punya perasaan yang sama, ngelihat jilbabe koncone api yo happy kok kambine api yo happy sandale api yo happy gitu, montore api yo happy tapi ganti kata-kata. Setelah belajar ini harus ada yang berganti, harus ada yang berubah. Yang pertama api tukune nang endi, tukune regane piro dan lain sebagainya, kita ganti dengan lafaz Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Engko aku numpak sing koyo ngene tapi ning akhirat. Engkau aku lebih bagus lagi, berlipat-lipat ganda dibandingkan yang saya lihat sekarang. Nanti saya tinggal di rumah yang seindah ini, bahkan berlipat-lipat ganda lebih indah dibandingkan yang sekarang ini ditempati oleh orang tersebut. Atau sebagian ulama kita mengatakan solawatin aja. Biasanya kan gitu. Gampangnya itu ndelok perkara apik, solawatin aja. Niat pertama fungsinya untuk apa? Untuk nyegah agar kita ini tidak mengeluarkan mata-mata hasud, agar yang keluar di dalam hati kita ini bukan penyakit-penyakit iri, bukan penyakit-penyakit dengki, bukan mengharapkan apa yang menjadi kenikmatan orang lain itu sirna dari kenikmatannya, tapi kita minta yang sama seperti yang dia miliki, tapi lebih indah. Lebih indah dalam artian apa? Lebih indah untuk menyejahterakan saya di dunia, tapi tidak membuat saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggah iso numpak kendaraan apik, tapi di akhirat juga dapat kendaraan yang lebih indah. Tetap bisa pakai jilbab apik, neng akhirat kata jilbab
yang lebih bagus lagi dibandingkan yang kita pakai sekarang ini. Jadi sholawat, lafaz Masya Allah, atau seperti doanya Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, itu semuanya adalah untuk mengganti cara mindset kita bahwasanya kehidupan ini bukan cuman di dunia saja, tapi sampai akhirat nanti. Dunia ini cuman tempatnya ujian, dunia ini cuman tempat tes, dunia ini cuman tempat kita belajar, nanti kelulusannya di akhirat. Selamat ndae neng akhirat, lulus tidaknya di akhirat, di wisuda ndae neng akhirat nanti. Tapi wisudane ndak ngeten, nggih. Wisudane ndak pakai begini, ndak pakai toga, ndak pakai dan lain sebagainya, tapi wisudanya adalah ketika kita mendapati kubur kita itu berupa taman-taman surga. Nggih. Wisudanya adalah ketika kita mendapati kita dibangkitkan dalam keadaan wajah kita itu bercahaya. Wisudanya adalah ketika kita menerima buku-buku catatan amal kita itu pakai tangan kanan kita. Itu bentuk wisudanya di akhirat. Okay. Makanya Rasulullah SAW banyak mengatakan, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian itu mengingat-ingat tentang perkara yang ketika kamu mengingatnya kamu akan sirna. Seluruh kenikmatan di dunia ini akan berganti menjadi tidak ada harganya karena kamu mengingat kehidupan yang lebih indah lagi. Okay. Istilahnya saya pakai baju bagus sekarang, tapi baju bagus saya ini bukan selama-lamanya saya pakai. Nanti akhir-akhirnya yang akan paling lama saya pakai, yang akan paling lama untuk ndak dicuci adalah kain kafan. Ya toh. Men gawe klambi niki nggih pakai baju sekarang ini paling pol ndak ganti pirang dino. Paling lamanya jenengan ndak ganti baju ini berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, gitu. Tapi kalau kain kafan, enek wong salin kain kafan, nggih. Ada orang meninggal habis itu mimpi, datang ke mimpinya anaknya, "Nak, kain kafannya ibuke gantinen." Wis risih gatel aku misalkan. Nggih, cucinen, laundrynen kayak ono apa semprot-semprot yang wangi ndak ada. Ndak ada yang datang terus istilah minta diganti kain kafannya itu ndak ada. Jadi pakaian kita untuk mengingatkan pakaian abadi kita. Kendaraan kita mengingatkan kita untuk naik kendaraan yang abadi nanti. Rumah tempat tinggal kita untuk mengingatkan kita tentang perkara tempat tinggal yang abadi nanti. Jadi mindsetnya berubah tentang perkara-perkara dunia yang dikiranya akan selama-lamanya kita di tempat tersebut, enggak, tapi diganti bahwasanya ini semuanya adalah perkara yang fana, hina di sisi Allah Ta'ala. Saya harus memikirkan tentang kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Maka Nabi Muhammad perbanyak untuk mengingat tentang perkara-perkara akhirat. Karena ketika kita mengingat perkara akhirat seperti ini, orang ketika mengingat tentang kematian, mengingat bahwasanya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu akan ada batasannya. Apa itu batasannya? Mati. Ketika orang tahu persis bahwa dirinya nanti akan mati, orang yang sering kali mengingat tentang kematian, Nabi Muhammad mengatakan Allah Ta'ala akan menjadikan kuburannya dia raudhatun min riyadil jannah, taman dari permulaan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang banyak lupanya, banyak lalainya, banyak ndak ingetnya tentang perkara akhirat, Allah Ta'ala akan menjadikan kuburannya ini sebagai permulaan jurang dari jurang-jurangnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para ulama ketika ditanya yang dimaksud dengan kita memperbanyak nginget mati sehingga kuburan kita bisa menjadi taman surga ini, sebaiknya kita nginget mati ini sehari berapa kali? Para ulama mengatakan minimal 20 kali. 20 kali kita nginget mati setiap harinya, Allah Ta'ala insya Allah akan menjadikan kuburan kita sebagai taman-tamannya surga. Karena kematian itu sangat mengendalikan, sangat mengendalikan. Arep maem, istilahnya mau makan, misalkan orang ngelihat ada makanan banyak sekali, terus di situ juga misalkan jenengan diundang tamu undangan bareng-bareng, makme pras
prasmanan misalkan. Makanannya itu prasmanan yang diundang luar biasa banyak, padahal tempat untuk ngambil makanan ini terbatas. Nggih, kalau orang ingat ya Allah, ini makanan cuman fungsi dari makanan ini cuman sebagai penopang kehidupan saya agar saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri akhirnya. Nggih, arep jiko yo ngantri, ngambilnya juga sewajarnya. Nggih, lek kancane tempene sitok yo sitok-sitok. Nggih, tempe nggih biasane lek prasmanan. Biasanya bukan tempe, nggih to. Opo ayam, opo udang, opo daging, nggih to. Kalau orang ndak inget, nggih, kalau orang ndak inget kancane, boro-boro inget akhirat, ndak inget kancane, piringe nggih udang. Mumpung mangan udang. Kuat sak piring jubung udang tok, nggih. Dibawa enggak eleng sama temennya, lupa kalau porsi makanan ini bukan cuma tentang dirinya saja, tapi juga tentang teman-temannya, tentang para tamu undangan yang lainnya. Nggih. Akhirnya apa ndak jatuh harga dirinya orang-orang seperti ini? Jatuh, Bu. Di mata manusia jatuh, di mata Allah Ta'ala lebih jatuh lagi. Nggih. Kamu apa ndak punya uang buat makan udang? Kamu kalau mau terhormat makan udang, berangkat ke warung, bawa uang 50.000 sak gejubung niku, silahkan nikmati sendiri. Nggih, terhormat ndak oyo-oyoan, ndak ngambil porsinya orang lain, tinggal makan tinggal pulang. Nggih, tinggal makan tinggal pulang, nggak perlu isah-isah gian jenengan. Nggih, nggak perlu isah-isah, nggak perlu yang lainnya, dan terhormat harga dirinya. Nggih, dan modalnya cuma 50.000, modalnya cuma 30.000, pengen sate gulai nikmat, tenang, nggih, ndak usah oyok-oyokan di tempat manten ataupun di tempatnya orang punya hajatan, ndak usah, Bu. Nggih, tinggal datang ke Pak Kuat, nggih. Ada bosnya Pak Kuat di sini. Jadi tinggal ke tempatnya Pak Kuat, ke situ jenengan bawa uang 30.000, 35.000, makan kenyang, nikmat, nih garek teko garek mulai, diladeni, gitu, diladeni, terhormat. Jadi harga dirinya terhormat di dunia, terhormat di sisi manusia, di akhirat juga terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini loh yang kurang dari kita. Aksiru min zikri hadhimil ladzat. Jadi perbanyak mengingat tentang perkara abadi kita, tentang perkara. Jadi akhirnya apa? Semuanya akan terkalahkan. Egoisme kita terkalahkan, pengen menangannya kita terkalahkan, pengen tampilnya kita terkalahkan, kesombongan kita terkikis, rasa ndak seneng sama orang semuanya terkikis. Karena ingat ya Allah, ngapain saya hidup kalau cuman bawa beban-beban ndak enak semacam ini. Saya pengen keluar dari dunia ini seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba mulianya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba yang hatinya itu tenang, nggih, awake dhewe apa ndak melek, duwe ati tenang, tentram, ndak gampang ngresulo, ndak gampang kesusahan. Kalaupun gembira ndak gembira melampaui batas kegembiraan yang wajar. Kalaupun sedih nggak sampai bikin diri kita ini terpuruk sampai pengen mati, gitu, sampai bunuh diri. Ini kan berarti sedih yang melampaui batas, gembira sampai melampaui batas. Semuanya ndak enak, Bu, semuanya ndak indah, semuanya ndak baik di sisi Allah Ta'ala. Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang hatinya itu senantiasa tenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika beliau berjalan menuju rumahnya, ditarik dari belakang sorbannya sampai nyekik bagian lehernya beliau dan sampai, jadi istilahnya sorbannya Nabi ini ditarik sampai lepas, sampai bekas ke lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita misalkan jadi Nabi Muhammad waktu itu, ndak usah ditarik sorbannya, jilbabnya diiring neng wong loh, nggih. Grek, misalkan sebelah iseng-iseng grek, iki ngapa to ngono nek aku, nggih to. Minimal kita itu begitu. Kamu itu ngapain
ngapain? Kurang kerjaan apa gimana? Tak kasih kerjaan apa gimana, kan gitu. Minimal ada ngomelnya, minimal. Tapi Rasulullah ditarik sampai bekas di lehernya Nabi. Yang dilakukan Nabi cuman senyum, disenyumin sambil mengatakan mahajatuka ilai. Apa hajatmu kepadaku? Kamu itu ada perlu apa sama aku? Katanya Nabi. Katanya laki-laki tersebut, ya Muhammad, a'tini min malillah. Wahai Muhammad, berikan aku hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih aku bagian dari hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digandeng sama Nabi, dibawa pulang ke rumahnya, diberikan sesuai nominal yang dia minta. Sesuai nominal yang dia minta. Betapa tenangnya hatinya Nabi, betapa ndak kemerungsungnya hatinya Nabi. Disenyumin, ditekoi, kamu mau apa, minta apa, dibawa ke rumah, dikasih yang dia minta. Ya Allah, jauh apa lek wong Surabaya, cek jauhnya sama hatinya kita. Betapa jauhnya hati kita dengan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi golongan-golongan seperti ya Tuhan yang sampai dipuji sama Allah Taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu dari sepupunya Nabi yang dapat julukan Hibrul Ummah, orang yang tintanya umat Islam karena semua hampir seluruh keilmuan agama itu penjabaran yang paling detail selalu datang dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika beliau itu wafat, ditaruh beliau di liang lahat, semua orang yang hadir di pemakamannya beliau dengar suara dari atas langit yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Sekarang pulang kamu ke Tuhanmu, Tuhan yang maha damai, Tuhan yang maha rahmat, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha mengampuni. Kamu pantas untuk pulang ke tempatmu yang paling menenangkan, di sisi Tuhanmu yang maha kasih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala ridho kepada hamba tersebut pun ridho atas setiap takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah. Ini yang kita inginkan. Hidup kita dapat kematian, Allah ridho sama kita, kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ridho ya Allah, Engkau cabut nyawa saya sekarang, saya ridho. Saya mati dalam keadaan seperti ini, saya ridho. Semua takdir yang Engkau jalankan kepada saya ridho. Setiap rezeki yang Engkau berikan kepada saya ridho. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama Allah Ta'ala ditaruh, silahkan masuk ke dalam barisan hamba-hambaku yang paling tenang hidupnya. Silahkan masuk di dalam golongan hamba-hambaku yang paling indah kehidupannya, indah hidupnya, indah matinya, indah tempat kembalinya, indah di akhiratnya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Maka perbanyak nginget mati, nginget kalau mau marah, marah saya ini marah yang diridhoi sama Allah Ta'ala apa enggak? Lek arep ngeresulo kuwi iki ngeresulo yang dapat ridho dari Allah Ta'ala apa tidak? Jangan sampai kita masuk di dalam golongan hamba-hamba yang dikatakan oleh Allah Ta'ala al-yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Di akhirat golongan-golongan yang berahli maksiat yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, mereka semuanya mengatakan, ya Allah, mosok saya dapat azab kayak gini, masa saya harus dibakar, masa mata saya harus dicolok, masa kepala saya harus dihancurkan, masa kaki saya harus pakai sandal dari api. Allah yang katanya maha kasih, Allah yang katanya maha rahmat, ngeresulo seperti itu sampai di akhirat. Apa jawabannya Allah Ta'ala? Al-yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini saya lupakan rahmat saya lupakan kasih saya lupakan ampun saya bagi golongan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kelalaian, mereka hidup dalam kelupaan, mereka tidak pernah sadar kalau mati
mati itu pasti terjadi pada mereka, dan setiap yang mereka laksanakan atau setiap mereka yang ucapkan, setiap kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan aku mintai pertanggungjawabannya. Tak tekoi, tak tanyain, tak jelentrehne, tak cari tahu dari dia apa alasannya melakukan hal tersebut, dan kenapa kok sampai mati masih dalam keadaan yang seperti itu. Disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh poso tidak mau poso, disuruh nahan pandangan tidak mau nahan pandangan, disuruh nutup aurat tidak mau nutup aurat. Al-yauma nansahum, sekarang ganti aku yang melupakan mereka karena mereka hidup dalam melupakan diriku. Lupa sama Allah Ta'ala, di akhirat dilupakan sama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu. Makanya di sini salah satu bab yang dibahas sama para ulama di dalam syariat-syariatnya, di dalam perkara-perkara yang menjadi jalan kehidupannya setiap manusia, kita diajarkan sama Nabi Muhammad bahwasanya kematian itu butuh dipersiapkan, dan setelah kematian pun juga ada persiapannya. Yang nyiapin orang-orang yang hidup. Ketika kita menghadapi kematian, kita yang menyiapkan kematian itu atas diri kita masing-masing. Tapi ketika kita setelah mati, kita sudah tidak punya wewenang atas jasad yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita ini. Ganti tanggung jawabnya pada orang-orang yang kita tinggal, tanggung jawabnya pada orang-orang yang masih hidup ketika kita sudah mati. Dan kita harus paham, mati itu sak wayah-wayah. Mati itu bisa datang kepada siapapun, ndak kenal usia, ndak kenal sakit, ndak kenal cantik, ndak kenal pangkat. Pak Presiden ndak bakalan mati, ndak ada. Presiden mati kabeh nggih. Raja-raja mati kabeh nggih. Semuanya mati nggih. Dan itu sesuatu yang paling pasti. Makanya di sini kita di dalam kitab Sulamut Taufiq dari karya dari Al Habib Abdullah bin Alawi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Faslun ghuslul mayyit wa takfinuhu was salah alaihi wa dafnuhu fardu kifayah idza kana musliman wulida hayyan. Jadi di sini penyiapan jenazah kepada orang-orang yang sudah meninggal, mulai dari memandikannya, sampai mengafaninya, sampai menyolatinya, sampai menguburkannya di pekuburan orang muslim, itu hukumnya adalah wajib, fardu kifayah idza kana musliman wulida hayyan. Kalau orang yang mati ini adalah orang muslim mati dalam keadaan Islam. Jadi dia adalah orang muslim, entah dari lahir ataupun tengah-tengah umurnya dia masuk ke dalam agama Islam. Yang jelas dia mati masih membawa keislamannya, maka wajib bagi orang tersebut untuk dipersiapkan dengan 4 hal: dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. 4 hal ini tadi. Selain orang muslim, selain orang muslim dan juga mati dalam keadaan Islam, atau istilahnya untuk non muslim, untuk orang yang non muslim bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Jadi wajib dalam hal apa? Wajib kalau misalkan ada orang non muslim mati, dan tidak ada orang non muslim lain yang menyiapkan jenazah tersebut, maka kita yang menyaksikan jenazahnya wajib hukumnya untuk mengkafani. Memandikan boleh iya, boleh enggak. Dimandikan boleh iya, boleh enggak. Tapi dikafani harus. Habis itu dikuburkan juga harus. Kalau masalah memandikan boleh iya, boleh enggak. Lek nyolati enggak boleh sama sekali. Haram hukumnya nyolati jenazah orang non muslim. Setelah itu juga ada golongan-golongan yang tidak harus 4
hal ini yang dipersiapkan bagi mereka, yaitu yang pertama orang yang mati syahid. Makanya di sini dikatakan wajib lidzimmi takfin wa dafnu lisidil mayyit ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima wa man mata fi qitalil kufar bisababi kufina fi thiyabi fa illam takfinu zida alaiha wa dufina wa la yughsal wa la yusalla alaih. Nah, jadi gini perinciannya. Orang-orang ada golongan-golongan tertentu yang tidak wajib 4 hal bagi mereka. Golongan pertama adalah orang-orang yang mati di medan perang. Orang-orang yang mati di dalam medan peperangan atau yang kita kenal dengan orang yang mati syahid. Orang mati syahid, syahid dunia, syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Jadi orang mati syahid itu terbagi jadi 3 golongan. Ada orang mati syahid dunia, ada orang mati syahid dunia akhirat, ada orang mati syahid akhirat. Orang mati syahid dunia ini gimana? Orang yang mati di medan peperangan melawan orang-orang non-muslim, tapi niatnya itu bukan untuk dapat akhirat tapi untuk perkara dunia. Dia misalkan saya mau ikut perang, saya mau ikut perang, biar dipanggil pahlawan. Kalau saya gugur biar nanti saya dipanggil pahlawan. Atau orang ikut perang tapi niatnya untuk nyari harta rampasan. Nyari harta rampasan. Makanya pernah diceritakan di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, ketika mau perang itu, ketika mau perang dia itu ngangen-ngangen, gila aku menang perang, kalau saya menang perang nanti bakalan ada banyak harta ghanimah. Termasuk di antara ghanimah tersebut itu ada ada kambing-kambing yang banyak. Senenganku dari daging kambingnya atine. Wes nanti kalau aku dapat kambing tak beleh, tak ambil hatinya, tak bumboni, tak bakar. Hati bakar. Jadi angen-angennya itu dia hati bakar. Nanti aku mau makan itu, bar perang milik maem lawe hati itu tadi. Akhirnya ketika mau berangkat peperangan ternyata dia itu ketiduran. Ketiduran di dalam kemahnya, mimpi. Di dalam mimpinya itu dia ngelihat seakan-akan kiamat itu sudah terjadi. Kiamat sudah terjadi. Orang-orang yang jadi teman-temannya di medan peperangan yang gugur, yang berguguran itu semuanya dibangkitkan sama Allah Ta'ala dalam keadaan masih berdarah-darah. Aroma dari darahnya ini sewangi minyak kasturi. Tapi dia tidak masuk di dalam golongan orang-orang tersebut. Yo berdarah-darah, tapi ambune panggah amis. Darahnya itu baunya panggah amis. Akhirnya dia nanya sama para malaikat, malaikat, saya ini bareng-bareng sama mereka loh waktu di dunia. Saya ikut perang sama mereka. Saya ada di dalam barisannya mereka. Mana kok saya tidak digabungkan sama mereka? Mana pahala saya? Akhirnya malaikatnya itu mengatakan, pahalamu masih disiapkan. Pahalamu masih disiapkan sama Allah Ta'ala. Ngenteni wis tak entenani, dinteni. Tahu-tahu ada malaikat yang datang sama bawa senampan piring, Jadi bawa piring dihadapkan ke hadapannya, dibuka penutupnya, ini pahalamu. Ternyata dibuka isinya nopo? Hati bakar itu tadi. Hati bakar, jadi nasi sak lawe hati bakar itu tadi. Langsung dia ya Allah sujudno, ketika dia ngangkat tangannya sambil menyesal seperti itu, bangun dari tidurnya langsung pergi ke kemahnya Rasulullah SAW. Diceritakan tentang mimpinya tersebut. Katanya Nabi itu, ya orang kalau misalkan walaupun amal yang sedang akan dia lakukan ini amal yang paling ekstrim sekalipun, perang ini kan ekstrim, Bu. Di depannya ada kepala-kepalanya musuh. Kalau kita tidak nebas, kita yang ditebas. Kalau kita tidak manah, kita yang dipanah. Kalau kita tidak nombak, kita yang ditombak. Kalau tidak dia yang mati, saya yang mati. Kan pertarungannya antara hidup dengan mati. Itu pun lek niate ndak api, lek niate ndak bener, kalau niatnya ndak lurus, ndak dapat apa-apa. Ndak dapat apa-apa. Ini yang dikatakan golongannya adalah syahid, tapi syahid dunia. Di dunia dikenal sebagai orang yang mati syahid, diperlakukan seperti layaknya orang yang mati syahid. Gimana layaknya orang yang mati syahid? Ndak dimandikan, dikafani saja,
nggih, cuman dikafani, ndak dimandikan, ndak disolati, langsung dikubur. Nggih. Jadi orang mati syahid itu ndak dimandikan dan juga tidak disolati. Nggih, ndak disolati. Karena apa? Karena itu tadi, karena mereka akan dibangkitkan sama Allah Ta'ala dalam keadaan darahnya itu masih mengalir. Nah, ini namanya mati syahid dunia. Setelah itu ada orang yang mati syahid dunia akhirat. Di dunia dikenal sebagai orang yang mati syahid, di akhirat juga mati dalam keadaan syahid. Seperti pemimpin. Nah, nanti akan berada di belakang barisannya Sayyidus Syuhada. Pemimpinnya orang yang mati syahid. Siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Jadi ada di belakangnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu julukannya Sayyidus Syuhada. Pamannya Nabi yang mati ketika di dalam perang Uhud, di dalam perang Uhud. Jadi katakan bahkan jenazahnya Sayyidina Hamzah ini ketika diperiksa hampir tidak dikenali wajahnya, dan di atas tubuhnya ini ada lebih dari 70 macam luka, dari sabetan, pedang, tombak dan lain sebagainya, itu ada di sekujur tubuhnya beliau. Ditambah lagi jantungnya hilang. Jantungnya beliau kan diambil sama Hindun, dikunyah sama Hindun. Matanya dicongkel, ininya dipotong, hidungnya dipotong, dijahit sama Hindun, dijadikan kalung. Jadi setelah peperangan itu dikatakan Hindun itu pamer di negeri Mekah ini, aku lagi pakai kupingnya Hamzah, aku lagi pakai hidungnya Hamzah, bahkan jantungnya pun sudah aku kunyah. Jantungnya pun sudah aku itu Sayyidina Hamzah. Jadi orang-orang yang mati syahid dunia akhirat, di dunia diperlakukan seperti orang yang mati syahid, di akhirat juga seperti itu, karena mereka perang dengan niatan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ada lagi golongan yang terakhir, namanya orang mati syahid akhirat. Syahid akhirat, dan ini macamnya banyak sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan kebanyakan umatku itu mati dalam keadaan syahid, tapi di dunia tidak dianggap sebagai orang yang syahid. Jadi tetap diperlakukan sebagaimana manusia, meninggal seperti biasanya, yo dimandikan, yo dikafani, yo disolati, yo dikuburkan. Ada banyak golongan mereka, ada sekitar 70 macam. Para ulama mengatakan orang yang mati sakit perut mati syahid. Orang mati sakit gigi mati syahid. Saking sakitnya, sakit gigi nih nggih. Makanya kalau ada yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, enggak, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit hati saya iso turu, sakit gigi nggak bisa turu. Jadi apa namanya? Orang mati syahid akhirat, orang sakit perut, sakit gigi, orang perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan, meninggal dalam keadaan melahirkan, meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, orang meninggal karena mempertahankan harga dirinya, mempertahankan harga dirinya, harga dirinya ataupun hartanya dia, mati dalam keadaan syahid. Orang mati dirampok misalkan, dirampok orang, dia mati-matian bela biar rumahnya ini tidak kerompokkan, akhirnya mati karena hal tersebut, mati syahid. Orang yang mati, perempuan misalkan mau diperkosa, dia mempertahankan harga dirinya sampai akhirnya dibunuh, mati dalam keadaan syahid. Tapi syahidnya adalah syahid akhirat. Di dunia kayak orang mati biasa, tapi di akhirat itu dianggap sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan itu kebanyakan umatnya Nabi yang mati syahid, syahidnya itu bukan syahid dunia ataupun syahid dunia akhirat, tapi lebih ke syahid akhirat. Nah, jadi 3 golongan ini, pengecualiannya dari tajhizul janazah atau persiapan orang yang meninggal. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan bagi mereka. Lalu golongan kedua yang juga lain daripada yang lain adalah tajhizus siqit. Siqit itu janin yang gugur. Janin yang nggak sempat hidup tapi meninggal, keluar dari rahim ibunya, Nah, itu keadaannya beda-beda. Jadi dikatakan di sini ta'rifus siqit, yang
namanya janin keguguran itu gimana? Waladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami asyhuri, yaitu janin yang keluar sebelum genep nggih, sebelum sempurna dari pembentukannya. Sebelum sempurna dari pembentukannya. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, saya tidak pernah ngiri kepada siapapun. Saya tidak pernah iri dengan kehidupan manusia macam manapun. Saya tidak pernah iri ngelihat orang kaya raya, tidak iri. Ngelihat orang punya jabatan tinggi, saya tidak iri. Saya ngelihat orang yang gagah perkasa, saya tidak iri. Oke. Bahkan ngelihat orang dengan amal-amal akhirat sekalipun saya tidak iri. Sama Sayyidina Abu Bakar yang amalnya sekian banyak, saya tidak iri. Utsman, Ali, saya tidak iri. Sama ilmunya Ali, saya tidak iri. Dengan kedermawannya Utsman, saya tidak iri. Katanya, terus kamu irinya sama siapa, wahai Umar? Saya iri itu cuma sama satu makhluk. Siapa itu? Bayi yang sudah sempat ditiupkan ruh kepada dirinya, setelah itu dia mati sebelum sempat melakukan apapun di atas muka bumi ini. Kenapa kok seperti itu, wahai Umar? Karena bayi ini dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang indah di akhirat, tapi tidak mungkin ada dosanya sama sekali. Ndak duwe dosa belas, resik sih, bersih sekali, ndak akan ada tuntutan apapun pada dirinya kepada mereka. Saya itu iri, katanya Sayyidina Umar. Jadi, untuk bayi-bayi yang seperti ini penanganannya spesial. Wahya sittatu asyhur, yaitu di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi ahwali. Dan cara penanganannya itu beda-beda. Ada 3 macam, ada 3 golongan dari bayi atau janin di bawah usia 6 bulan ini. Ada 3 macam penanganannya. Yang pertama, indhaharat fihi amaratul hayah kasti. Jadi kalau di atas 6 bulan dianggap seperti orang dewasa. Jadi kalau di atas 6 bulan menjadi bayi usia 7 bulan keguguran kayak orang dewasa, 9 bulan meninggal kayak orang dewasa. Semuanya harus dilakukan. Jadi mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Semuanya harus dilaksanakan. Tapi kalau di bawah 6 bulan, kalau misalkan pada diri bayi tersebut sudah ada imaratul hayah, sudah ada tanda-tanda kehidupan, tangannya gerak-gerak, apa matanya kedip-kedip, apa jantungnya sudah berdetak, jadi lahir itu detak jantungnya ada, terus tangannya misalkan sempat gerak, matanya sempat sarihan au taharruki au tanafusi fa hukmuhu kal kabir, maka hukumnya kayak orang dewasa. Mau itu janin 4 bulan, mau itu janin 5 bulan, karena biasanya ruh itu kan ditiupkan sama Allah Ta'ala ketika usia kandungan itu 4 bulan. Jadi kalau misalkan bayinya ini ketika lahir sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka dia dianggap seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Wa illam tadhhar fihi amaratul hayah walakin dhahara fihi mabda'u khalqi adami. Yang golongan kedua adalah kalau misalkan janin ini lahir tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jantungnya tidak berdetak, tangannya tidak gerak, dia tidak nangis, dia tidak bengok, pokoknya tidak ada tanda-tanda sama sekali, tapi mabda' khalqi adami itu sudah sempurna. Jadi pembentukan dari si janin ini tadi sudah kelihatan semuanya. Wajahnya, kepalanya sudah sempurna, tangannya biasanya driji-drijine, kakinya sudah kelihatan. Jadi sudah kayak bayi beneran. Sudah terlihat semua dari, walaupun cuman permulaannya aja misalkan. Tapi wis ketok iki, wis ketok sirahe, wis ketok tangane, wis ketok sikile, sudah kelihatan semuanya. Karok sin au yadin au rijlin fa hukmuhu, maka hukumnya baik. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Berarti tidak sempat hidup sama sekali, maka hukumnya dia cukup dimandikan, dikafani, dikuburkan. Tidak perlu disolati, karena tidak sempat hidup, karena tidak sempat hidup dia, maka cukup dimandikan, setelah itu dikafani, setelah itu dikuburkan, setelah itu dikuburkan, nggak perlu disolati.
Nah, tapi Imam Romli punya pendapat lain, in kharaja qabla sittati asyhur fa yusal wa yukafan wa la yusalla alaihi wa yukafan wa in kharaja ba'da sittati asyhur kal kabir. Nah, ini tadi kan kita sudah, kalau Imam Syafi'i sudah, ini pokoknya bayi di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan pasti seperti orang dewasa. Di bawah 6 bulan baru ini tadi. Kalau ada tanda-tanda kehidupan kayak orang dewasa. Kalau sudah kebentuk tapi tidak ada tanda kehidupan, maka yang tidak perlu dilakukan cuman disolati saja. Dimandikan tetap, dikafani juga tetap. Setelah itu yang ketiga, illam yadhhar fihi mabda' khalqi adami ka qit'atil laham fa hukmuhu la yajib fihi syai'. Tapi kalau di bawah itu maksudnya tidak ada tanda kehidupan, juga tidak ada bentuknya sama sekali. Nggih. Segumpal darah tok misalkan, atau segumpal daging tok, nggih. Cepluk napa istilahnya qit'ah, nggih. Cuman tidak ada bentuknya sama sekali, nggih. Tidak ketok disirain, disikilin di tangannya, tidak kelihatan sama sekali, nggih. Maka tidak ada kewajiban apapun, nggih. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib disolati, nggih. Tapi sunnah dikuburkan, nggih. Tetap sunnah untuk dikubur, ojo diguak tinggi pakan kucing ngono. Jadi la yajib fihi syai', nggih. Tidak wajib apapun bagi janin tersebut, tapi sunnah dibuntel dikuburkan, nggih. Sunnahnya adalah dibuntel dikuburkan, nggih. Tapi istilahnya kalaupun misalkan nggak ngerti, nggih. Jadi kadang-kadang orang keguguran nggak ngerti, nggih. Segumpal daging pas waktu kencing, maaf misalkan keluar, nggih. Langsung masuk ke napa? WC misalkan, nggih. Langsung masuk ke tempat pembuangan. Gimana hukumnya? Dosa napa mboten ibunya? Mboten dosa, nggih. Karena sebenarnya tidak wajib apapun bagi mereka, tapi kalau kelihatan dan bisa memperlakukannya dengan baik, maka sebaiknya dibungkus, setelah itu dikuburkan, nggih. Ditalkin kah? Tidak usah. Diadani kah? Mboten, nggih. Jadi cukup dibungkus seperti itu saja, secukupnya dan istilahnya untuk menjaga kehormatan, bahwasanya ini adalah awal dari istilahnya asal dari manusia. Ya harus beda sama kalau kita menguburkan sesuatu yang lain. Itu tadi. Jadi selain golongan ini tadi, selain orang mati syahid, selain janin yang gugur sebelum waktunya, okay, dan selain orang non muslim, semuanya wajib untuk dilakukan padanya 4 hal: disolati, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Dan ini harus urut, okay. Harus dimandikan dulu, baru setelah itu dikafani, habis itu disolati, habis itu dikuburkan. Walaupun antara dikafani dengan disolati ini boleh istilahnya kalau ketukar pun tidak wajib diulangi, maksudnya gitu. Jadi misalkan ada orang meninggal, habis dimandikan langsung disolati, nggih. Wong ndak roh, langsung ditaruh, belum dikafani, ditutupi kerekep gitu, tahu-tahu dibawa keluar ada orang yang nyolati, nggih. Gimana hukumnya? Sah, nggih. Orang yang nyolati ini tadi sudah sah nyolatinnya. Karena kalau sudah dimandikan berarti sudah diwuduin, gitu. Sudah suci, sudah dalam keadaan suci. Nah, jadi istilahnya kalau ketukar pun nggak masalah, okay. Tapi sebaiknya ya tetap dimandikan, habis dimandikan ya langsung dikafani, habis dikafani baru disolati, habis disolati baru dikuburkan. Seperti itu, okay. Bilma wa wazida dufina wa la yusal wa la yusalla alaihi wa aqallul ghusli izalatun najasa wa ta'mimu jami'i basharati wa sya'ri wa in kathuf marratan bil ma'il mutahhir. Wallahu a'lam bishawab. Tentang memandikan, tentang mengkafani dan lain sebagainya, insyaallah nanti kita bahas secara mendetail. Dan insyaallah mulai minggu depan saya bagikan buku, nggih. Jadi tentang urutannya, nggih, tentang urutan mulai dari jenazah itu sebelum meninggal, cara kita menghadapi orang yang mau meninggal gimana, terus setelah itu menghadapi setelah meninggal, okay. Sebelum dia dimandikan ini apa aja yang harus dilakukan. Nanti saya bagikan buku yang isinya itu
nopo urutan-urutannya di dalam habis ini ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain, seperti itu, sambil praktek dikit-dikit, endingnya nanti kita praktek bersama-sama. Nggih, jenengan lek melok praktek nggih ndak apa-apa. Nggih, mulai minggu depan bawa jenazah-jenazahan, pokoknya jenazah tenanan nggih. Boneka, apa, Barbie dan lain sebagainya nggih. Nanti kita coba sambil ngelihat gimana caranya menghadapi orang sebelum meninggal, setelah meninggal, sebelum dimandikan, sampai memandikan, mengkafani dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.